Selamat sore semuanya dan salam sehat jiwa. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu masalah psikologis atau masalah kesehatan jiwa yang cukup banyak terjadi, cukup familiar, namun tidak banyak disadari oleh orang. Kira-kira apakah masalah psikologis tersebut dan kenapa itu menjadi masalah yang walaupun sudah familiar, tapi tidak banyak orang yang menyadari itu. Masalah itu disebut dengan isolasi sosial. Orang sering salah mempersepsikan jika isolasi sosial di sini disebabkan karena harga diri yang rendah atau karena seseorang yang memang tidak mau bergaul dengan orang lain. Tapi tidak sesederhana itu. Pada konteks yang lebih mendalam, pasien dengan masalah keperawatan jiwa isolasi sosial itu tidak hanya dikaitkan dengan harga diri yang rendah, keengganan untuk berinteraksi, tapi ada faktor-faktor lain seperti misalkan memiliki pengalaman masa lalu disakiti oleh seseorang sehingga dia merasa tidak suka atau tidak senang berinteraksi dengan orang lain. Bahkan sampai kondisi yang lebih berat yaitu adanya kebencian pada manusia secara umum. Kita berangkat dari apa sih yang dimaksud dengan isolasi sosial. Jadi, isolasi sosial adalah kondisi di mana seseorang mengalami keterbatasan atau hilangnya kontak sosial yang menyebabkan rasa terasing dan ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara bermakna. Bermakna di sini artinya adalah interaksi atau hubungan yang terjadi antara satu orang dengan yang lainnya dan hubungan itu berarti bagi dirinya. Oke? Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena pada konteks kekinian, terutama untuk teman-teman yang generasi Z ya sekarang ya, kalau saya generasi milenial yang seangkatan teman-teman masuk ke generasi Z, di bawahnya generasi Alpha, kalian mungkin memiliki circle yang luas, pertemanan yang banyak, tetapi ada banyak kasus, walaupun kalian berada di antara banyak orang, atau bahkan di tengah keramaian, tapi kalian merasa tetap sendirian. Nah, maka secara implisit, itu artinya proses interaksi itu tidak bermakna. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian menurut buku SDKI tahun 2021, isolasi sosial didefinisikan sebagai keadaan di mana individu mengalami penurunan dalam berhubungan dengan orang lain akibat penarikan diri atau hambatan dalam interaksi sosial. Sebenarnya interaksi sosial ini, sorry ya, kadang-kadang saya berbicara agak belibet karena ini terhalang oleh kumis. Hambatan interaksi sosial itu terjadi karena beberapa hal. Misalkan, mohon maaf, orang yang tidak berbicara dengan baik, kayak misalkan gagap. Nah, dia kan akan mengalami suatu hambatan. Lama-lama karena dia merasa ketika setiap dia berbicara dengan orang lain, dia merasa ditertawakan, dia merasa dianggap rendah dan sebagainya, maka secara otomatis agar dirinya untuk berbicara itu rendah dong. Nah, itu maksudnya ada hambatan dalam proses interaksi sosial. Atau pada konteks yang lebih umum, misalkan contohnya seseorang dengan bau badan yang cukup parah gitu. Sekarang misalkan nih ya, kamu memiliki bau badan yang nggak enak, terus kamu berbicara dengan orang lain. Kira-kira orang lain itu nyaman nggak dengan kamu? Ya tentu dia akan merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena bau banget, bau bangke misalkan ya. Ya karena kamu bau maka secara otomatis dia akan menghindar. Nah, itulah suatu kondisi yang dapat menyebabkan adanya hambatan dalam interaksi sosial. Tapi pada konteks pasien gangguan jiwa yang mengalami masalah keperawatan isolasi sosial, itu kondisi itu dialami karena biasanya terjadi karena pengalaman di masa lalu sehingga individu tersebut merasa tidak perlu berinteraksi dengan orang lain atau bahkan pada beberapa kasus ya justru pasien itu kebanyakan itu memang tidak suka sama manusia. Jadi ketika dia melihat manusia dia langsung menghindar, dia tidak mau melihat. Kalaupun dia berbicara seadanya seperlunya. Seperti itu. Kemudian bagaimana sih proses terjadinya isolasi sosial?
Yang pertama adalah gangguan persepsi. Jadi pasien dengan gangguan jiwa seperti skizofrenia, sebelumnya saya sudah menyampaikan ya gangguan jiwa secara medis itu ada banyak. Ada skizofrenia, ada bipolar, ada borderline, dan lain-lain. Hanya saja yang paling banyak jumlah kejadiannya di Indonesia dan secara umum, secara global, itu adalah skizofrenia. Dan biasanya pasien skizofrenia itu akan mengalami halusinasi atau delusi yang membuat mereka menjauh dari interaksi sosial. Misalnya mereka merasa bahwa orang lain mengancam mereka gitu. Halusinasi itu kan artinya dia bisa membayangkan atau dia merasa melihat sesuatu yang sebenarnya itu tidak nyata. Misalkan dia ketika dia berbicara dengan kamu, padahal kamu tidak bermaksud apa-apa dan kamu tidak memegang apa-apa, kamu hanya berbicara sebagaimana adanya. Tapi masalahnya pasien melihat kamu itu seperti memegang pisau. Karena kamu dilihat memegang pisau, maka dia kabur, lari. Karena apa? Karena takut disakiti. Nah, padahal sebenarnya realnya kamu tidak memegang pisau, tapi masalahnya kan pasien melihat kamu memegang pisau. Itulah yang disebut dengan halusinasi. Kalian jangan berpikir kalau halusinasi pada pasien itu sederhana. Tidak. Halusinasi pada pasien itu berbeda dengan halusinasi pada orang yang tidak mengalami gangguan jiwa. Ketika mereka menghalusinasikan kamu memegang pisau, buat mereka itu terasa nyata. Gitu. Kayak beneran. Makanya pada pasien halusinasi, mereka kan tidak bisa membedakan mana realita dan mana sesuatu yang imajinasi, imajinatif gitu. Karena memang buat mereka itu susah membedakan itu. Kemudian adanya stigma sosial. Stigma ini kan artinya anggapan buruk gitu. Kan mungkin teman-teman di televisi dan di lingkungannya kalau ada orang gangguan jiwa kan mereka biasanya diterakin sama anak-anak tuh, oh, orang gila gitu. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan stigma sosial di mana masyarakat menganggap penderita itu sangat buruk dan anggapan itu disampaikan kepada orang yang lain juga. Maka terbentuklah yang namanya anggapan buruk secara sosial. Secara sosial itu maksudnya orang-orang berpikir seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan stigma sosial. Ya, kemudian adanya gejala depresi. Jadi pasien dengan depresi berat cenderung kehilangan minat untuk berinteraksi dan merasa tidak berharga sehingga menarik diri dari lingkungan sosial. Kita juga sebagai manusia ya, kecuali kalau di sini ada yang mungkin bukan manusia, tapi secara umum kita sebagai manusia pasti dalam hidup kita pernah merasa harga diri kita rendah. Mungkin di satu momen kita mengalami nasib yang buruk, mungkin kita direndahkan oleh orang yang kita sayangi dan sebagainya. Dan karena kita direndahkan, kita jadi down. Mental kita jadi down. Kita jadi tidak bergairah. Karena kita tidak bergairah, kita tidak bersemangat, maka secara otomatis kita akan malas ketemu dengan orang. Gitu. Ini respon alami manusia ya teman-teman ya ketika kita mengalami kondisi yang tidak baik, biasanya kita akan menarik diri gitu. Makanya kan terutama untuk teman-teman yang introvert, yang kebanyakan adalah perempuan itu kebanyakan introvert, ya ketika mereka disakiti, mereka lebih memilih untuk diam di kamar. Ketika mereka udah keluar, artinya mereka udah ngerasa baikan gitu. Lalu bagaimana kita mengenali atau mengidentifikasi pasien yang mengalami isolasi sosial? Isolasi sosial itu berbeda dengan harga diri rendah. Oke, mungkin isolasi sosial itu disebabkan oleh harga diri rendah. Tapi kalau orang memiliki harga diri rendah, belum tentu dia mengalami isolasi sosial. Jadi isolasi sosial dan harga diri rendah merupakan dua konsep atau masalah keperawatan jiwa yang berbeda. Oke, isolasi sosial tanda dan gejala pertamanya adalah menarik diri dari aktivitas sosial yang biasa dilakukan. Jadi misalkan dia sebelumnya sering nongkrong, sering karaokean gitu, sering main bola, main basket, main hati, enggak, ya atau main main apa kayak pokoknya yang dia lakukan bersama dengan teman-temannya, ini tiba-tiba dia berubah gitu. Tiba-tiba nggak mau ketemu lagi, malas nongkrong lagi. Nah, ini adalah salah satu tanda dan gejala. Kemudian next, kurangnya respon terhadap komunikasi dari orang lain. Jadi kalau orang nanya ke dia, dia agak lambat gitu. Apa ya, malas merespon lah. Kayak orang yang ketika kita berbicara dengan dia, dan dia kayak merespon seadanya karena males gitu. Nah, karena cuek. Nah, kondisinya kurang lebih seperti itu. Kemudian sering terlihat melamun atau berbicara sendiri.
Kalau dia melamun, otomatis pikirannya kosong. Ketika pikiran kita kosong, maka akan diisi oleh sesuatu yang lain, ya. Entah itu pikiran kita yang berbicara sendiri, dan kadang-kadang pada pasien yang mengalami halusinasi, teman-teman, itu biasanya cenderung lebih sering melamun. Makanya jangan sering melamun, oke? Apalagi kalau melamun itu berbeda dengan merenung, teman-teman. Kalau cowok kan kebanyakan merenung ya. Jadi mereka suka mancing sambil diem, tapi itu kebanyakan laki itu merenung. Nah, merenung itu berbeda dengan melamun. Ketika seorang merenung, maka pikirannya itu ada isinya. Ada sesuatu yang dia pikirkan. Atau pikirannya sedang mengolah sesuatu. Tapi ketika orang melamun, itu pikirannya kosong. Dan ketika pikiran seseorang itu kosong, kita nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Oke, biasanya halusinasi itu dimulai dari situ. Jadi teman-teman kalau suka melamun, ya langsung di stop gitu, ya. Latih diri untuk bisa mengontrol diri sendiri. Oke, stop. Ini melamun itu nggak baik. Ya, mending saya melakukan aktivitas yang lebih positif gitu. Karena kebanyakan melamun itu ya berlanjutnya nanti menjadi sering berbicara sendiri. Berbicara sendiri di sini tuh berbeda dengan self talk, teman-teman. Saya misalkan, saya tuh sering berbicara sendiri, makanya saya sering dinilai aneh oleh orang lain karena saya memang suka bicara sendiri. Tapi apa yang saya lakukan itu berbeda dengan berbicara sendiri pada kasus orang mengalami gangguan jiwa. Saya melakukan self talk atau berbicara sendiri itu untuk menyusun pikiran saya gitu. Misalkan kalau saya belajar, misalkan tentang gangguan jiwa, saya bertanya kepada diri sendiri, Toba apa yang dimaksud dengan gangguan jiwa? Dan saya akan menjawabnya sendiri. Gangguan jiwa adalah gitu-gitu itu. Nah, itu namanya itu jenis self talk yang saya lakukan. Atau ketika saya ada masalah, saya berbicara dengan diri sendiri. Ini masalahnya satu, dua, tiga. Kira-kira solusi apa yang bisa saya lakukan? Saya pikirkan semuanya. Oh, yang pertama, kamu bisa minta nasihat sama siapa? Yang kedua, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Selanjutnya, saya mengambil solusi dari apa yang saya pikirkan dengan cara berbicara dengan diri sendiri. Nah, itu disebut dengan self talk dan itu tidak masalah. Bahkan secara psikologis itu dikatakan baik secara psikologis dan itu bisa membuat kita berpikir lebih konstruktif. Pikiran kita jadi lebih terstruktur, ya. Saya bukan memuji diri sendiri ya, walaupun saya suka pamer. Tapi rata-rata orang dengan kecerdasan yang tinggi, bukan saya ya, yang lain gitu, rata-rata mereka punya kecenderungan untuk berbicara sendiri. Nah, jadi pada konteks ini itu berbeda. Dia berbicara sendiri itu kelihatannya aja, tapi pasiennya itu sebenarnya dia merasa berbicara dengan orang lain. Ngerti nggak? Gitu kayak dia misalkan oh serius berbicara sendiri, orang yang melihat dia tuh kenapa dia bicara sendiri, tapi pasien itu sendiri dia merasa berbicara dengan seseorang padahal orang itu nggak ada. Nah, makanya pada banyak kasus pasien gangguan jiwa itu sering disamakan dengan pasien yang kesurupan gitu. Kira-kira sama nggak? Ya, itu PR buat kalian ya. Silahkan pikirkan selama 5 tahun. Sorry, saya ngopi dulu. Kemudian menghindari kontak mata dan interaksi fisik. Orang yang mengalami isolasi sosial ya dia nggak suka dilihat, teman-teman. Makanya ketika kalian berhadapan dengan pasien isolasi sosial, jangan terlalu maksa melihat matanya gitu. Terus kalian bilang begini, ibu di sini sudah berapa lama gitu. Tidak bisa. Mereka menghindari kontak mata kecuali kalau mereka udah nyaman dengan kalian dan percaya sama kalian, baru mereka akan berani melihat kalian. Bukan berani sih ya. Pasien isolasi sosial itu bukannya tidak berani melihat mata kalian, tapi dia malas melihat kalian. Kadang-kadang malah dia jijik melihat manusia. Kalian kan manusia kan. Jadi ketika dia melihat kalian itu kayak dia ada trust issue gitu. Trust issue itu maksudnya, sorry ya saya menggunakan istilah yang susah dipahami, ini biar kelihatan keren aja. Trust issue itu maksudnya dia kesulitan percaya karena di masa lalu dia pernah mengalami sesuatu yang buruk. Kayak misalkan dia sering dibohongin sama orang sehingga dia tidak mudah percaya dengan orang lain. Itu maksudnya ya. Kemudian dia juga malas menghindari yang namanya interaksi fisik. Makanya kalau kamu pegang dia langsung gitu. Ya, jadi itu salah satu tanda dan gejalanya. Kemudian menunjukkan sikap apatis atau tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Kayak cuek banget orangnya. Dan berdasarkan SDKI,
Tanda-tanda isolasi sosial termasuk menolak untuk berpartisipasi dalam aktivitas kelompok, perilaku menyendiri, dan penurunan kemampuan untuk memelihara burung. Sorry, memelihara hubungan sosial. Maksudnya itu dia dia tidak suka bergaul, itulah sederhananya, ya. Ini adalah contoh kasus yang mungkin relate dengan kondisi pasien. Ya, sorry kalau yang ada namanya Budi ya, saya jadikan sebagai eh, s- apa subjek pada kasus ini. Selanjutnya kita masuk pada praktika asuhan keperawatan pada pasien dengan isolasi sosial. Ketika kita berbicara tentang praktika atau bagaimana sih praktik asuhan keperawatan pada pasien dengan isolasi sosial, sebenarnya sama aja ya. Proses keperawatan itu masih sama dari pengkajian sampai evaluasi. Tetapi yang perlu saya tekankan di sini adalah asuhan keperawatan jiwa itu sedikit berbeda, bukan sedikit ya, tapi banyak. Kalau banyak sekali itu kan banyak gitu. Banyak berbeda dengan asuhan keperawatan pada keilmuan keperawatan yang lain, misalkan kayak KMB, anak, maternitas, itu beda banget loh dengan yang asuhan keperawatan jiwa. Ya, karena pada konteks keperawatan jiwa kita fokus untuk menggali dan mengkaji masalah psikologis yang dialami oleh pasien, masalah perasaannya. Kita kebanyakan menggali masalah perasaan karena apa? Pikiran pasien itu akan mempengaruhi perasaannya, dan perasaannya itulah yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa. Jadi teman-teman ya yang suka ngebatin, yang suka mendem dan sebagainya, ya jangan jangan terlalu begitulah ya. Nanti ketemu sama saya di rumah sakit jiwa. Dan nanti silahkan kalian mengkaji pasien berdasarkan konsep yang kalian pelajari, tetapi saya minta kalian untuk benar-benar mengkaji pasien karena dari pasien kalian akan belajar kehidupan gitu. Ya, seseorang yang mengalami gangguan jiwa itu tidak pernah terjadi karena sesuatu yang sifatnya itu tiba-tiba, tidak ada, teman-teman. Ada suatu penyebab dan rata-rata penyebabnya adalah kehidupan yang berat, masalah yang bertubi-tubi, sampai proses dia berusaha bangkit tapi gagal-gagal terus gitu. Dan nanti ini akan mengacu pada SDKI, SIKI, SLKI. Nah, ini adalah data subjektif, data objektif, dan selanjutnya kita akan fokus pada kira-kira masalah yang kita temukan pada pasien isolasi sosial itu seperti apa. Nah, untuk diagnosa keperawatan, walaupun keperawatan jiwa itu cukup berbeda ya dengan keperawatan yang lain, tetapi untuk pengambilan diagnosa keperawatan ada baiknya kita sudah mulai mengacu pada SDKI. Jadi ya rumusan diagnosa keperawatannya cukup seperti ini saja. Isolasi sosial berhubungan dengan kecemasan dan perasaan tidak aman akibat halusinasi. Kalau dulu misalkan tidak boleh ada kata berhubungan. Jadi cuma diagnosa tunggal istilahnya atau isolasi sosial tok. Ya kalau sekarang kan kita harus menyesuaikan dengan buku pedoman kita ya SDKI. Nah tapi nanti teman-teman silakan disesuaikan bagaimana proses bimbingan di rumah sakit jiwa ya. Walaupun secara teori misalkan saya menyampaikan A, tetapi nanti disesuaikan dengan yang ada di lapangan karena tidak semua teori itu bisa kita paksakan. Kalau misalkan di lapangan atau di rumah sakit tempat teman-teman praktek nanti mereka sudah ada format yang harus diikuti ya silahkan diikuti. Yang penting teman-teman itu secara konsep teori udah paham dan bisa mengimplementasikannya kepada pasien. Lalu untuk rencana keperawatan ini juga mengacu pada psiki. Ya, dan untuk keperawatan jiwa itu kan ada yang namanya SP gitu. Jadi cukup berbeda sebenarnya ya. Cuman kalau semua aspek itu kalau kita pikirkan kita akan bingung sendiri. Maka yang teman-teman bisa lakukan adalah pikirkan kemudian tulis. Nah, nanti ketika teman-teman menulis, teman-teman akan learning by doing lah istilahnya. Jadi sambil jalan sambil belajar, mau nggak mau seperti itu. Ya, ini tujuannya dan bentuk intervensi yang udah disesuaikan dengan SIKI, standar intervensi keperawatan Indonesia.
Dan implementasinya adalah bentuk tindakan dari rencana yang udah disusun. Tapi pertanyaannya adalah, Pak, misalkan saya sudah membuat intervensi ini A, B, C, D, E sampai misalkan 15 intervensi. Apakah semua intervensi itu harus saya tuangkan dalam bentuk implementasi atau harus dilakukan semuanya? Tentu jawabannya harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan kondisi di lapangan. Apakah memungkinkan? Misalkan ada yang namanya terapi keluarga. Tapi kalau pasien tidak pernah dikunjungi oleh keluarga, bagaimana? Apakah akan dipaksakan? Tentu tidak bisa. Jadi terapi keluarga kita bisa tidak masukkan karena kondisi pasien memang tidak memungkinkan. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Lalu untuk evaluasinya yang mengacu pada Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau SLKI. Teman-teman nanti tidak akan dituntut untuk menyembuhkan pasien ya, tidak, karena pasien eh, apa ya, orang yang mengalami gangguan psikologis itu berbeda dengan orang yang mengalami gangguan fisik, teman-teman. Kalau gangguan fisik kita bisa memprediksi, oh dalam 3 hari tindakan pasiennya akan sembuh pada hari keempat. Kita bisa memprediksi itu berdasarkan prognosis, berdasarkan hasil eh, laporan penunjang seperti laboratorium dan sebagainya. Misalkan pasien anemia, ya kita cek HB-nya nilainya misalkan rendah, kemudian kita berikan suplemen zat besi untuk menambah eh, sel darah merahnya, untuk meningkatkan hemoglobinnya atau HB-nya, maka secara rasional kita bisa perhitungkan 2 hari kemudian HB-nya akan normal. Tapi kalau pasien gangguan jiwa tidak bisa seperti itu, teman-teman. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Suryani, bahwa perjalanan pasien gangguan jiwa untuk sembuh itu merupakan perjalanan yang maju mundur. Jadi maju mundur di sini maksudnya adalah pasien mungkin bisa membaik dari hari 1 sampai hari ke-10 itu dia udah membaik. Tapi tiba-tiba hari ke-11 dia stres. Kondisinya bisa langsung memburuk seperti seperti semula gitu. Makanya kembali lagi Prof. Suryani pernah mengatakan perjalanan pasien untuk sembuh itu maju dan mundur. Dia udah maju, sebentar lagi sembuh nih. Tiba-tiba ada stres yang membuat dia mengalami guncangan emosi sehingga dia tidak jadi sembuh. Justru kondisinya makin buruk. Nah, itu kenapa pada pasien gangguan jiwa kita harus hati-hati. Ini sama seperti teman-teman misalkan ya, misalkan udah putus dari kekasih matinya gitu, cinta matinya udah putus kan, tapi dia masih hidup. Artinya kan bukan cinta mati ya, itu cinta hidup. Maksud saya adalah ketika kamu kamu putus dari cinta mati kamu, kamu ngerasa ngedown, kamu merasa terluka gitu. Dan selama 2 tahun itu kamu merasa baik-baik aja, kamu sudah mulai merasa menerima keadaan. Tapi tiba-tiba kamu ketemu dengan mantan kamu itu secara mendadak. Yang terjadi apa? Kamu gagal move on. Nah, padahal kemajuan kamu itu tuh move on itu udah mau udah final gitu. Tapi karena kamu ketemu langsung kebayang traumanya, kebayang momen dan kenangannya, akhirnya kamu gagal move on sehingga kamu balikan. Dan karena balikan kamu disakitin lagi. Karena disakitin lagi kamu patah hati terus. Nah, seperti itu sih perjalanan pasien yang berusaha untuk sembuh. Jadi maju dan mundur. Dokumentasi ya ini saya rasa tidak perlu saya jelaskan, tapi saya jelaskan aja lah ya. Ya apa yang kita lakukan dari pengkajian sampai evaluasi itu harus kita tulis dan harus kita dokumentasikan. Itulah yang disebut dengan dokumentasi. Tidak mungkin dokumentasi itu disebut sebagai pengkajian, ya kan? Dan ini contoh kasusnya. Ya saya menggunakan nama Budi lagi ya, mohon maaf kalau ada yang namanya Budi. Silahkan ganti nama aja. Lalu bagaimana prosedur tindakan pasien dengan isolasi sosial? Kalau untuk keperawatan jiwa ya saran saya menggunakan buku dari Prof. Budi Anakliat karena SP-nya itu sangat lengkap. Tapi secara umum yang pertama itu tindakan atau intervensi yang bisa diberikan adalah promosi harga diri. Promosi di sini bukan promo ya, tapi kayak misalkan kita membantu pasien untuk meningkatkan harga dirinya. Promosi di sini itu kayak penyuluhan, edukasi itu loh. Promosi kesehatan jiwa terkait dengan harga diri.
Ya, karena pasien yang mengalami isolasi sosial juga kadang-kadang harga dirinya rendah. Yang dibutuhkan oleh pasien dengan harga diri rendah itu kira-kira apa? Pujian, teman-teman. Pengakuan. Rasa dihargai, rasa dianggap gitu. Tidak menyenangkan kan? Kamu misalkan ngerasa bersahabat dengan seseorang, tapi ketika kamu tanya dia, kamu menganggap saya apa, dan dia menjawab hanya teman aja. Tentu kamu merasa tidak dianggap. Karena kamu merasa tidak dianggap, kamu jadi cuek sama dia. Nah, itulah yang dimaksud dengan isolasi sosial. Karena apa? Karena harga dirimu yang dijatuhkan gitu. Kamu kayak merasa terluka. Aduh, saya ternyata cuma saya yang menganggap dia. Sedangkan dia tidak menganggap saya sebagai sahabatnya. Jadi buat apa saya baik sama dia? Buat apa saya dekat sama dia? Nah, kayak gitu sih ya. Bukan berarti apa yang saya sampaikan ini sifatnya manusiawi, teman-teman. Ya, jadi bukan berarti kalian harus memikirkan pendapat orang. Saya sih berharap teman-teman menjadi pribadi yang mandiri dalam mengambil keputusan tanpa terpengaruh oleh pendapat orang lain. Tapi kenyataannya adalah kita kan sangat mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Dan itu mempengaruhi harga diri kita. Itu loh, realitanya memang seperti itu. Walaupun harapan saya, ya kalian menjadi orang yang bukan lebih cuek ya, bukan. Tapi lebih mandiri dalam memutuskan apakah itu pendapat yang perlu saya dengarkan atau tidak gitu. Kalau misalkan pendapat orang itu tidak penting dan hanya membuat kita ngerasa down, ngapain kita dengar? Nah, cuman kan untuk sampai pada tahapan di mana kamu udah mandiri mengambil keputusan dan tidak terpengaruh dengan orang lain itu kan levelnya cukup tinggi, teman-teman. Saya aja merasa bisa cuek, bukan apa ya, bukan cuek dalam artian masa bodoh. Seperti itu bukan. Tapi saya fokus pada pendapat orang tentang saya yang sifatnya itu konstruktif, membangun, mensupport saya dan membuat saya merasa baikan. Kalaupun ada orang yang mengkritik, ya mereka harus mengkritik dengan cara yang baik. Gitu. Kalau itu saya dengarkan. Tapi kalau pendapat yang orang sekedar cocok logi, cuman mereka nggak tahu apa yang saya alami dan mereka sok tahu, saya bodo amat dengan hal-hal seperti itu. Nah, saya bisa berpikir seperti itu ketika usia saya udah 25 tahunan lah. Ketika saya sudah merasa capek dengan kehidupan, dengan apa ya, dengan interaksi sosial bersama manusia-manusia yang jahat dan sebagainya. Karena pengalaman yang buruk itu mau nggak mau saya memaksa diri saya untuk bersifat lebih kejam pada diri sendiri dan berani mengambil keputusan gitu. Jadi ini juga bukan bukan hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi teman-teman harus terus mencoba sampai kalian bisa. Karena apa? Karena tidak memikirkan pendapat orang itu kadang-kadang itu suatu hal yang sifatnya sangat menyenangkan, teman-teman ya. Capek kita kalau dengerin orang terus. Kemudian promosi hubungan positif. Ya, teman-teman kalau sekarang merasa berada di circle yang negatif, circle yang hanya menjudge kalian menjadi orang yang buruk, kemudian merasa membuat kalian itu merasa tidak enak, tidak baikan, tidak positif ya, tinggalkan teman-teman. Ya, circle itu harus apa ya, harus sifatnya itu harus membuat kalian menjadi orang yang lebih baik, baik secara psikologis dan pikiran. Jadi kalau kalian berada di lingkungan yang toksik gitu, keluar dari lingkungan itu atau dari pertemanan itu. Selanjutnya adalah kepercayaan diri atau disebut dengan self esteem ya. Ya, harga diri rendah lawan katanya adalah kepercayaan diri. Kalau kepercayaan diri kalian bagus, maka harga diri kalian bagus. Kalau harga diri kalian bagus, maka kalian tidak akan mudah dijatuhkan oleh orang lain secara pikiran dan psikologis gitu. Kamu dibilang misalkan kamu dibilang orang yang buruk, kamu dibilang apa ya, misalkan kamu dibilang brengsek dan sebagainya, tapi kamu percaya bahwa diri kamu bukan orang yang seperti itu, maka kamu tidak akan terpengaruh. Nah, itulah maksud saya ya. Kemudian dukungan penampilan peran. Ini kadang-kadang hal yang sifatnya itu sepele tetapi sangat menentukan. Saya kasih contoh, misalkan ya, kamu udah pagi-pagi mau ke kampus,
kamu udah berpenampilan yang menarik, pakaian bersih baru dicuci, udah pakai pengharum, tiba-tiba pas di kampus ketemu sama temen, teman kamu keceplosan, nanya, kok kamu gemukan sih? Langsung bad mood kan? Nah, itu tuh maksudnya penampilan. Jadi kalau teman-teman ketemu sama orang-orang yang lain, ya hindari apa ya berbahasa basi, tetapi bahasa basi kalian itu ngebuat orang gak nyaman, hindari teman-teman ya. Apa salahnya sih kamu ganti menu bahasa basi menggunakan kata-kata yang lebih positif untuk orang. Misalkan kamu cuman komen bahasa basi yang sifatnya positif. Kamu cantikan ya gitu. Kamu kurusan ya gitu. Ya, itu kan orang kalau ngedenger itu kan pagi-pagi tuh moodnya pasti membaik gitu. Jadi jadilah orang yang positif yang ngebuat orang di sekitar kalian itu ngerasa nyaman dengan kehadiran kalian. Kemudian komunikasi yang efektif, maksudnya yang tidak berbelit-belit gitulah, ya. Efektif itu artinya komunikasi yang lancar, kemudian tidak berbelit-belit dan bisa dipahami oleh orang lain. Dan selanjutnya adalah rekomendasi terlibat dalam kelompok pendukung atau peer support group. Maksudnya kelompok pendukung begini, agar kita nyaman ya, kita harus memiliki circle yang homogen. Homogen di sini maksudnya adalah yang sama dengan kita. Misalkan kamu penggemar Real Madrid yang suka bola nih ya, kamu suka Real Madrid, maka kamu harus berkumpul dengan orang yang suka Real Madrid. Kalau kamu berkumpul dengan musuhnya Real Madrid kayak Barcelona, yang terjadi adalah kalian akan sering saling menjatuhkan. Karena apa? Karena kamu tidak satu pemikiran. Kalian tidak bisa mendukung satu sama lain karena kalian memang musuhan gitu. Sama halnya misalkan kalau kalian apa ya perempuan yang suka nonton anime. Nah, maka agar kalian pembicaraannya nyambung, ya kalian harus berkumpul dengan perempuan-perempuan yang suka anime juga. Kalian nggak akan bisa nyambung kalau berkumpul dengan kalian suka anime nih, terus ngumpul dengan orang yang suka sinetron. Nggak nyambung, kalian nggak nyaman. Itu maksudnya ya. Bentuklah kelompok yang mana kelompok itu juga satu pemikiran, satu satu frekuensi. Nah, itu maksud saya. Kemudian bentuk intervensi lainnya ya promosi dukungan spiritual, modifikasi perilaku perilaku keterampilan sosial, pendampingan keluarga, rujukan ke terapi keluarga. Ya, ini artinya ada banyak terapi yang bisa kita berikan ya atau intervensinya. Tinggal kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Ini adalah sumbernya, silakan teman-teman baca sendiri kalau mau lebih dalam. Cari aja bukunya di perpustakaan atau di Shopee ada deh ya. E-booknya juga banyak berkeliaran di internet gitu. Oke, itu saja dari saya. Ya, pesan saya untuk teman-teman adalah silakan jaga kesehatan kalian, tidur yang cukup, kemudian sebelum kalian membahagiakan orang lain, berusahalah terlebih dahulu membahagiakan diri sendiri gitu. Kalau udah berhasil, baru kalian menganggap diri kalian bisa membahagiakan orang lain. Itu saja dari saya. Saya Ahmad Mumtaz Tauba, bapaknya Hagia dan bapaknya Samar Ramina. Nah, salam sehat jiwa.